Terima kasih Bunda Lia. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih menyempatkan diri ya untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan semangat kita dalam mencari ilmu menjadikan wasilah ya, dimudahkan jalan-jalan syurganya Allah, dan kita berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan, maka pasti orang itu akan difahamkan terhadap agama. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin tafaqquh fiddin, semakin memahami ajaran agama Islam, dan kita adalah salah satu yang dipilih oleh Allah yang dikehendaki diberikan kebaikan dengan difahamkan, difaqihkan terhadap agama. Mudah-mudahan kajian sederhana yang kita lakukan ini menjadi salah satu wasilahnya, dan untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang, di sini ya ada mertua teladan dalam itunya ya, dalam bukunya. Kita akan sama-sama belajar seperti apa dan bagaimana mertua dalam perspektif Islam. Nah, barangkali ada sesuatu yang mesti kita luruskan atau sesuatu yang masih harus kita belajar ya, yang belum kita ketahui. Nah, di sini dalam buku Mertua Teladan di sini di antaranya dijelaskan dulu hubungan antara mertua dan menantu. Jadi dalam buku ini apa sih hubungannya antara mertua dengan menantu dalam perspektif Islam? Nah, tentu saja hubungan antara mertua dan menantu adalah al-qarabah ya, kerabat. Nah, qarabah itu dari dekat, kerabat dekat. Dalam Mu'jamul Wasit dijelaskan definisi kerabat itu adalah ad-dunuwu fin nasab. Jadi dalam Islam itu hubungan antara mertua dan menantu adalah kerabat, dan definisi dari kerabat itu sendiri adalah ad-dunuwu fin nasab. Kerabat adalah orang yang dekat secara nasab. Nah, jadi pada asalnya kerabat itu orang-orang yang punya hubungan nasab ya. Namun orang yang punya hubungan keluarga karena pernikahan juga termasuk kerabat atau qarabah ya. Ibnu Athir rahimahullah menjelaskan di sini bahwa ya tukarriru, banyak hadis yang fil hadis ya, zakar silaturahim, yang menyebutkan tentang silaturahim. Jadi silaturahim itu istilah ya untuk perbuatan baik kepada karib kerabat yang punya hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan. Jadi zu nasab ya, al aqrabin min zawin nasab, yang punya nasab ya, al ashhar atau karena hubungan pernikahan. Nah, itu berlemah lembutlah ya, at-ta'atuf alaihim, berlemah lembutlah kepada mereka, warifku bihim, berkasih sayanglah terhadap mereka ya, wari'ayah li ahwalihim, memperhatikan keadaan mereka. Kemudian wakadzalika, demikian juga imba'udu au asa'u wa qat'ur rahim zidzalik kullu. Nah, jadi ketika menjauhkan diri dari mengganggu atau memutus silaturahmi dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa ya sesama kerabat itu harus saling ta'atuf alaihim ya. Ta'atuf itu berlemah lembut, warifku alaihim, kasih sayang, wari'ayah ya, memperhatikan keadaan mereka ya. Nah, ini diantara fungsi sesama kerabat itu harus seperti itu. Kemudian mertua juga termasuk mahram ya, tentu saja mertua itu adalah mahram. Bahkan mertua itu adalah termasuk mahramnya mahram mu'abbad ya, mahram seumur hidup.
walaupun misalnya anaknya sudah bercerai dengan anaknya ya, tetap masih menjadi mahram. Dalilnya ini ya, wa ummahatun nisaikum, dan diharamkan bagi kalian menikahi ummahatun nisaikum, istri ibu-ibu istri kalian atau mertua. Kemudian Allah juga berfirman, wa halailu abnaikum, diharamkan juga kalian wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, diharamkan bagi kalian menikahi istri-istri dari anak kandung kalian. Nah, jadi ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa mertua itu juga termasuk mahram ya, mertua itu mahram. Dalam kitab fikih Al-Muyassar disebutkan ibu mertua dan yang semisal dengan ibu mertua seperti semua wanita yang termasuk usul kayak nenek dari istri misalnya, ini juga mahram selama-lamanya berdasarkan firman Allah yang tadi ya, diharamkan bagi kalian menikahi ummahatun nisaikum, ibu-ibu istri kalian atau mertua. Jadi mereka ini ya, mereka bertiga ini mahram dengan sekedar adanya akad, baik didahului oleh dukhul ataupun belum. Jadi kesimpulannya, hubungan antara mertua dan menantu itu adalah kerabat dan juga sekaligus menjadi mahram mu'abbad ya, mahram selama-lamanya. Demikian juga mertua dan menantu ini adalah keluarga, di antara mereka terdapat hak dan kewajiban yang lebih ya daripada orang lain yang bukan keluarga. Nah, kemudian di sini ada menantu, mertua menantu di masa Rasulullah ya. Di sini boleh kita lihat misalnya Rasulullah ya, mertua dari Ali bin Abi Thalib ya, karena Ali menikah dengan Siti Fatimah. Kemudian Rasulullah juga mertua dari Abul As bin Rabi', karena beliau menikahi Zainab putri Rasulullah. Rasulullah juga adalah mertua dari Utsman bin Affan, karena Utsman menikahi dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah juga menantu bagi Abu Bakar ya, karena Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah juga menantu dari Umar, karena Hafsah putri Umar adalah istri Rasulullah. Kemudian mertua Rasulullah Al-Haris bin Darar Al-Khuzai, karena Juwairiyah ya, istri Rasulullah adalah putri Al-Haris. Kemudian Rasulullah juga menantunya Abu Sufyan, karena Ummu Habibah ini dinikahi oleh Rasulullah adalah putri Abu Sufyan. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di sini beliau juga mertua dari Rasulullah ya, karena Aisyah adalah istri dari Rasulullah yang merupakan putri dari Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar juga mertua dari Zubair bin Awam, karena Asma ya, ini adalah istri Zubair dan ini putri Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, ini adalah mertua juga dari Rasulullah tadi, karena Hafsah ya, istri Rasulullah adalah putrinya Umar. Sofiyah binti Ubaid juga sama, karena Abdullah suami Sofiyah adalah putra Umar. Nah, inilah sekelumit tentang hubungan mertua menantu di zaman Rasulullah ya. Nah, kemudian ada hak-hak apa saja ya, hak dan kewajiban apa saja antara mertua dan menantu. Yang pertama adalah hak bersilaturahmi. Jadi mertua berhak untuk disambung silaturahmi ya, bahwa dengan mengunjungi misalnya ya, memberi hadiah misalnya, membantu, memberikan perhatian, pokoknya tadi yang arifku, kemudian ariayah ala ahwalihim, pokoknya memperhatikan keadaan gitu ya. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan ya, adapun silaturahmi berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Misalnya terkadang berupa kebaikan ini berupa harta, terkadang juga berupa bantuan tenaga ya, atau dengan terkadang mengunjungi atau memberi salam, pokoknya terjalin silaturahmi.
Nah, di sini Allah juga memerintahkan untuk menyambung silaturahmi dalam surah ini ya, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bahwa di sini ya diantaranya perintah untuk menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Nah, ini yang harus kita berbuat baik. Yang pertama kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim. Nah, ini urutannya seperti itu ya. Yang pertama adalah orang tua atau ibu bapak, karib kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin ya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Nah, di sini yang urutannya seperti itu. Dalam firman lain, wa atizal qurba, dan berikanlah kepada keluarga dekat ya, zal qurba, keluarga dekat, haqqahu, haknya, al miskin, juga kepada orang miskin, wabna sabil, orang yang dalam perjalanan, wala tubazir tabdiro, dan jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ya, zal qurba, haqqahu, haknya tadi. Kemudian di sini dikuatkan juga di surah yang lain ya. Nah, ini faati, maka berikanlah ya. Ketika kita punya rezeki, punya kelebihan atau ingin berinfak ya, faati, maka berikanlah zal qurba, kepada kerabat yang dekat ya, haqqahu, haknya, wal miskin, kemudian juga kepada fakir miskin, wabna sabil, kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Zalika khair, itulah yang lebih baik ya, lillazina yuriduna wajhallah, bagi orang yang mencari keridhaan Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, demikian juga Rasulullah ya, beliau memerintahkan umatnya untuk menyambung silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyasir rahimah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Wa man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik atau diam. Nah, bahkan terhadap ancaman serius bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi ya. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, qati'ur rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Oleh karena itu hendaklah ya para menantu misalnya berusaha untuk memenuhi hak silaturahmi terhadap mertuanya dengan menjalin hubungan yang baik. Kemudian hak mendapatkan bakti dari anaknya ya. Jadi para mertua juga berhak mendapatkan bakti dari anak-anaknya, walaupun anak-anaknya itu sudah menjadi istri misalnya, atau sudah menjadi suami. Nah, ini ada hak bakti ya dari anaknya. Karena apalagi untuk seorang anak laki-laki ya, anak laki-laki itu orang tuanya lah yang seharusnya lebih didahulukan daripada istrinya ya. Dari sini wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan Allah juga berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi dari ayat-ayat tadi Allah senantiasa menggandengkan perintah untuk beribadah kepada Allah, bertauhid, dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua, bahwa menunjukkan tingginya kedudukan berbakti kepada orang tua. Ketika Nabi ditanya ya oleh seorang sahabat tentang siapa yang seharusnya diperlakukan baik, ternyata jawaban Rasulullah adalah orang tua. Nah, di sini ya digambarkan dalam hadis ini bahwa ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man abarru, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ya, man abarru, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik. Maka qala ya, dijawab oleh Rasulullah. Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Qultu, kemudian Muawiyah nanya lagi ya kepada Rasulullah,
tetap dengan pertanyaan yang sama, man abaru, kemudian siapa lagi ya yang aku berhak perlakukan dengan baik, ummuka, qultu man abaru, nah siapa lagi ya yang harus aku perlakukan dengan paling baik, ummuka sampai 3 kali ya, qultu man abaru. Kemudian yang keempat, setelah bertanya yang keempat, qala abaka, nah baru ayahmu, summal aqrab fal aqrab, kemudian yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Jadi di sini Rasulullah ketika ditanya yang paling berhak diperlakukan dengan sebaik-baiknya itu adalah ibu ya, baru ayahnya, kemudian al-aqrab fal aqrab, yang lebih dekat setelah itu dan lebih dekat. Jadi kesimpulannya, orang tua adalah orang yang paling berhak mendapatkan bakti ya, atau perlakuan terbaik dari seorang anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Hanya saja kalau anak perempuan berbeda ya dengan anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu ketika menikah, suaminya lebih diutamakan daripada orang tuanya. Jadi bagi anak perempuan ketika sudah menikah, maka suaminya lah yang lebih diutamakan daripada orang tuanya. Hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, laukana yambaghi li ahadin ayyus jada li ahadin la amartul mar'ah antas juda li zaujiha. Laukana yambaghi li ahadin, andai kata dibolehkan bagi seseorang ya, li ahadin ayas juda li ahadin, untuk bersujud kepada yang lain, la amartul mar'ah, pasti aku akan perintahkan wanita, antas juda li zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi tidak mengatakan bahwa aku akan perintahkan wanita untuk bersujud kepada orang tuanya, namun justru suaminya. Nah, ini menunjukkan hak suami lebih besar atas seorang istri ya. Syekh Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa ketika sudah menikah ya, nih anak perempuan, kullu ta'ah, semua ketaatan itu, kanat lil walidaini, yang diberikan kepada kedua orang tuanya, intaqalat, telah berpindah, ila zauj, kepada suaminya. Jadi ketika dia masih gadis misalnya, dia melakukan berbagai ketaatan kepada orang tua, maka kullu ta'ah, seluruh ketaatan yang dia berikan ya, lil walidain, kepada orang tua, intaqalat, maka telah berpindah, ila zauj, kepada suaminya. Namun sebagai istri yang solehah tentu saja ya, berusaha untuk tidak menyelisihi antara suami ya, tidak menyelisihi orang tua, berusaha untuk mengkompromikan ya. Misalnya ketika orang tua pengennya begini, suami pengennya begini, maka perempuan yang solehah itu tadi ya, dia mengkompromikan, misalnya berusaha mendamaikan kalau terjadi pertikaian ya. Di sini Abu Hurairah memberikan salah satu riwayat ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'dilu baina isnaini sodaqotun, ta'dilu, engkau mendamaikan ya, ta'dilu, engkau mendamaikan baina isnain, di antara dua orang itu yang sedang berselisih, sodaqotun, adalah sedekah. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah hak mendapatkan bakti dari anak. Kemudian hak orang yang lebih tua. Nah ini mertua adalah secara umum tentu saja lebih tua ya, lebih tua dari menantunya. Dalam Islam, orang yang lebih tua usianya itu memang memiliki hak untuk lebih dihormati, disayang, didahulukan gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, bukan golongan kami, man lam yarham shaghirana, orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami, wa yuwaqqir kabirona, dan tidak memuliakan orang tua di antara kami. Nah, jadi hak orang tua ya, mertua itu misalnya yang lebih tua, tadi dalam Islam itu bagaimana dihormat, disayang, diprioritaskan ya, didahulukan. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW bersabda, amaroni Jibril, Jibril memerintahkan kepadaku, an uqaddimal akabir, untuk mendahulukan orang tua. Di orang tua itu memang harus menjadi prioritas ya. Amaroni Jibril,
malaikat Jibril menyuruhku, kata Rasulullah, an uqaddimal akabir, untuk mendahulukan orang-orang yang sudah tua. Nah, di sini para menantu ya wajib menghormati, menyayangi ya dengan cara-cara yang sesuai dengan uruf ya, kebiasaan di masyarakat setempat selama tidak melanggar syariat. Nah, kemudian tadi hak ya, sekarang kewajiban. Kita sebagai mertua punya kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban kita sebagai mertua amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan. Jadi harus berani sebagai orang tua ya, amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan, nahi munkar ya, mencegah dari kemunkaran. Jadi mertua itu wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap keluarganya, juga terhadap menantunya. Nah, ia memerintahkan untuk berbuat baik, misalnya kayak melakukan ibadah, melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, membimbing ya hal-hal yang bisa menjadi maslahat bagi dunia maupun di akhirat ya. Dan tidak boleh membiarkan anggota keluarganya melakukan pelanggaran agama. Nah, di sini dalilnya di surah At-Tahrim ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari siksa api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Nah, ini melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini ya tentu saja sesuai dengan kemampuan ya. Amar ma'ruf nahi munkarnya. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bersabda, ketika kita melihat amar ma'ruf nahi munkar di sini ya, di antara prakteknya, man ra'a minkum munkaron, jika kalian melihat sebuah kemunkaran ya, maksiat atau dosa, fal yughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tangan gitu ya. Fa ilam yastati', kalau tidak mampu, fa bilisani, maka ubahlah dengan lisan. Fa'ilam yastati', dan ketika tidak mampu, fabiqalbi, maka ubahlah dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Misalnya kita mendapati misalnya menantu kita melakukan dosa atau maksiat, nah ini man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi, maka ubah dengan tangan gitu ya, misalnya langsung dicegah gitu ya. Atau dengan kekuasaan kita. Nah, fa'ilam yastati, fa'ilam tastati, tetapi kalau tidak mampu ya kamu dengan tangan atau dengan kekuasaan, fabilisani, minimalnya ngomong gitu ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya, misalnya. Jadi dengan diucapkan terhadap menantu misalnya, ini kalau kamu berbuat seperti ini tidak boleh gitu ya, nanti keburukannya begini. Fa'ilam yastati, kemudian tidak mampu ya, kita misalnya sebagai mertua tidak mampu ya, dengan lisan kita takut apa-apa misalnya, kemudian fabiqalbi, maka dengan hati. Nah, jadi cukup kita dalam hati kita itu bahwa saya tidak setuju dengan perilaku itu gitu ya, bahwa tidak benci terhadap perilakunya gitu, jangan. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman ya, minimal dengan doa atau dengan dalam hati kita tidak setuju dari kemunkaran yang dilakukan oleh orang itu gitu ya, kita tidak mengiyakan, kita tidak setuju. Misalnya ketika ada yang bergosip kan, contohnya ketika misalnya ada yang bergosip kan, idealnya fal yughayyirhu biyadihi, maka cegahlah dengan tangan gitu ya, misalnya seperti ini ke mulutnya seperti ini misalnya. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisan, minimalnya kita menyampaikan gitu ya, nggak boleh bergosip, bergibah, nanti bla 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 seperti ini kalau kitanya mampu. Tapi kalau nggak mampu, fabiqalbi, maka dengan hati, minimalnya kita tidak suka, bahwa saya nggak suka dengan bergibah itu, ya Allah ampuni saya berada di tengah-tengah ini, misalnya saya tidak bisa menghentikan ya, tidak bisa melakukan nahi munkar, mencegah kepada kemunkaran, tapi dalam hati kita benci terhadap apa yang dilakukan oleh kesalahan itu gitu ya, bukan malah menikmati misalnya dengerin gitu ya, orang gibah dengerin misalnya seperti itu. Nah, ini kemudian dari Abu Bakar Siddiq juga, Rasulullah SAW bersabda bahwa innana, sesungguhnya manusia, iza ra'au zalim ya, jika melihat kezaliman,
falam ya'khudhu, kemudian mereka tidak mengingkari dari kezaliman itu, ala yadaih ya, au syakka ayya'ammahumullah bi'iqabin minhu, hampir-hampir Allah akan menimpakan azab yang menyeluruh kepada mereka semua karena itu gitu ya. Nah, jadi ini memang harus berhati-hati sekali ya dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, bahwa kata Abu Bakar ya, Rasulullah pernah mengingatkan ya, Rasulullah bersabda, inna sesungguhnya manusia idza ra'au, ketika mereka itu melihat azalim ya, kezaliman di hadapan mata kita, melihat kezaliman, kemudian falam ya'khudhu ala yadaih, tidak bisa mencegah ya kedoliman itu dengan kedua tangannya, atau tidak bisa mengingkari kezaliman itu gitu ya. Nah, ausyaka ayya'ammahumullah bi'iqabin minhu. Nah, hampir saja Allah menimpakan azab kepada seluruhnya ya, karena kayak mengiyakan gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat nahi munkar gitu ya. Ketika melihat kezaliman itu hanya duduk diam gitu ya, tidak mengingkari dari kezaliman itu. Nah, maka nauzubillah ya, seperti ini. Jadi wajib mengingkari kemunkaran, tapi sesuai dengan kemampuan ya. Minimalnya mengingkari dengan hati, membenci tentang kemungkaran itu gitu ya. Misalnya ketika melihat orang lain tadi bergibah, atau melihat orang lain melakukan sesuatu yang kemunkaran ya, minimal kita dengan hati kita bahwa kita benci dengan amaliyah tersebut, karena mengingkari dengan hati itu hukumnya fardu ain untuk setiap orang. Jadi jangan sampai misalnya mertua datar aja ya ketika melihat maksiat misalnya yang dilakukan menantu misalnya, atau menganggap biasa. Pokoknya harus khawatir terhadap azab Allah ditimpakan kepada keluarga ketika maksiat itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja gitu ya. Ketika maksiat dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua adalah kewajiban ya mertua itu, diantaranya menafkahi anak perempuan kalau suaminya tidak mampu, misalnya masih walaupun sudah menikah tetapi karena suaminya tidak mampu, maka mertua silahkan untuk menafkahi anak perempuannya. Jadi kalau suami tidak bisa menafkahi istri ya, misalnya karena sakit atau sebab lain, maka ayah dari sang istri, nah ini yang wajib itu, ayah dari istri wajib untuk menafkahi. Jadi diambil alih. Misalnya suaminya sakit ya, suaminya itu tadi ada apa, misalnya tidak bisa menafkahi, maka ayah dari sang istri wajib untuk menafkahi anaknya. Nah, di sini ada salah satu hadis dari Suraqah bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Suraqah, wahai Suraqah, ala adulluka, mau enggak aku kabarkan, aku tunjukkan kepadamu," kata Rasul, "ala a'dhamis shadaqah, sedekah yang paling agung." Sedekah yang paling agung itu ya, au min a'dhamis shadaqah. Qala, kemudian Suraqah menjawab, "Bala, tentu saja wahai Rasulullah ya, ingin tahu gitu ya tentang sedekah yang paling agung itu apa." Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Ibnatuka mardudatun ilaik." Anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu, laisa laha kasib, ya tidak punya penghasilan, ghairuka, kecuali dari dirimu. Nah, jadi ketika menantu ya suaminya tidak bisa bekerja karena sakit atau hal lain, maka yang punya kewajiban untuk menafkahi perempuan itu adalah ayah dari perempuan itu, dan akan menjadi sedekah yang paling agung. Nah, di sini ya Suraqah ya ketika ditanya oleh Rasul, "Ala adulluka ala a'dhami shadaqah, mau enggak Suraqah aku tunjukkan sedekah yang paling agung, au min a'dhami shadaqah?" Sehingga Rasulullah menjawab, "Ibnatuka mardudatun ilaik." Anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu, laisa laha kasib, dan tidak punya penghasilan gitu ya, ghairuka, kecuali darimu. Ini adalah sedekah yang paling agung.
kemudian, nah ini bagaimana intervensi dari seorang mertua. Nah ini ya, orang tua atau mertua itu kan sebetulnya tidak dilibatkan dalam masalah rumah tangga gitu ya. Sejauh mana mesti mengintervensi. Jadi pada asalnya orang tua ataupun mertua nggak boleh dilibatkan dalam masalah rumah tangga. Ini dalam ayatnya seperti ini ya. Wallati takhafuna nusuzahunna, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusus, fa'idzuhunna. Yang pertama itu beri nasihat ya. Kemudian wahjuruhunna, tinggalkan mereka ya, pisah ranjang. Juruhunna itu pisah ranjang ya. Wahjuruhunna fil madaji'. Jadi yang pertama dikasih nasihat dulu, fa'idzuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Wadribuhunna, pukulah mereka. Fa'in ata'nakum, tapi jika mereka mau mentaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kalian mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Innallaha kana aliyyan kabira, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Nah, jadi ayat tadi mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan masalah di rumah tangga ya. Dikasih nasihat dulu, kemudian kalau susah dikasih nasihat pisah ranjang. Kemudian kalau pisah ranjang masih tetap padribuh, maka pukul ghaira mubarrah, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Nah, di sini ya tidak disebutkan keterlibatan orang tua atau mertua. Tapi jika permasalahannya belum selesai juga dengan tahapan di atas ya, dinasehatin udah masih, di pisah ranjang sudah masih, misalnya dipukul masih. Jika belum selesai dengan tahapan tadi, maka barulah berpikir untuk melibatkan pihak lain termasuk orang tua. Nah ini ya, wa in hiftum syiqaqa, dan ketika wa in hiftum, dan jika kamu khawatir syiqaqa ya, adanya persengketaan bainahuma, antara keduanya, fab'asu hakaman min ahli, maka kirimlah seorang juru damai dari pihak laki-laki ya, min wa hakama min ahliha, juru damai dari pihak perempuan. Jadi ada juru damainya baik dari pihak laki-laki maupun orang tua. Yurida islaha, jika keduanya justru ingin mengadakan perbaikan. Yuwaffiqillah bainahuma, yuwaffiqillah bainahuma ya, mudah-mudahan ya maka Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah maha teliti ya, maha tahu. Nah di sini Syekh Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah menyampaikan, nah di sini metode yang syar'i ya, metode yang syar'i ketika menyelesaikan masalah suami istri itu tahapannya tadi adanya diskusi ya, adanya diskusi dari hati ke hati antara suami istri ya, dengan melibatkan semua akal perasaan tanpa ada campur tangan dulu dari pihak luar. Nah kemudian perlu adanya langkah-langkah internal yang cerdas dari masing-masing pasangan untuk memperbaiki kesalahan pasangannya. Kemudian melibatkan individu dari pihak luar yang dianggap bijak ya, baik oleh suami ataupun istri, untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan antara suami dan istri. Jangan membeberkan masalah kepada orang lain ya, kecuali dalam kondisi darurat, dan jangan mudah melibatkan banyak orang untuk permasalahan dalam pasangan. Misalnya andaikan suami istri menggunakan metode syari ini ya dalam menyelesaikan masalah, nah insya Allah akan menjadi maslahat gitu ya. Namun misalnya ketika orang tua sudah terlanjur mengintervensi ya, mengintervensi dalam masalah rumah tangga, maka perlu dilihat terlebih dahulu lagi. Kalau saran atau masukan orang tua itu sesuai dengan tuntutan syariat, maka hendaklah ditaati. Tapi kalau nggak sesuai dengan tuntutan syariat atau bisa membahayakan suami atau istri, maka tidak wajib ditaati. Di sini Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyah, innama ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah di sini Syekh Utsman ya menyampaikan, Syekh Dr. Utsman, bagaimana jika orang tua ikut campur urusan rumah tangga anaknya ya. Nah ini ada pertanyaan seperti itu ketika ditanya Syekh Dr. Utsman, gimana sih ketika ada orang tua yang suka ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Beliau menjawab yang ringkasnya begini, jika
Ya, kalau ya ketika orang tua ikut campur misalnya intervensi, jika perintah orang tua itu berupa maksiat maka tidak wajib ditaati. Mereka wajib dimuliakan, diperlukan dengan baik. Tetapi jika memerintah pada maksiat tidak boleh ditaati. Jadi jika orang tua berusaha menguasai istri dan anaknya ya, misalnya mertua berusaha menguasai istri dari suami atau anak dia gitu ya, maka ini membahayakan diri sang istri. Jika demikian maka tidak wajib menaati orang tua dalam hal ini. Jadi ringkasnya, jika perintah orang tua itu menimbulkan bahaya baik bagi orang tua maupun bagi yang lainnya, maka ini tidak wajib ditaati. Nah, di sini ya. Nah, kalau perintah atau saran masukan orang tua itu sesuai tuntutan syariat ya, misalnya ma'ruf, maka sudah semestinya diterima. Nah, di sini ada salah satu tentang kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim seorang nabi ya, datang ke anaknya, ke Nabi Ismail alaihi salam ya. Kemudian Nabi Ibrahim mendapati istri Nabi Ismail itu tidak qanaah ya, tidak qanaah, banyak ngeluh gitu ya ke siapa, ke mertuanya ini, tidak qanaah, tidak menjaga wibawa suami. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, fa idza jaa zaujuha faqra'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir athabahu babi. Jika suamimu datang nanti ya, kata Nabi Ibrahim kepada istri dari Nabi Ismail, jika suamimu datang kelak, fa idza jaa zaujuk faqra'i alaihi salam, ucapkan sampaikan salam dariku, mencek orang bahasa Indonesia ya. Kalau suamimu nanti datang, sampaikan salam dariku, waqulilahu, dan kabarkan kepadanya ya, untuk mengganti engsel pintunya. Waqulilahu yughayyir atabahu babahu. Jadi ini adalah sindiran ya, perintah untuk menceraikan kan. Salam ke suamimu dan katakan tolong ganti engsel pintunya. Kemudian Nabi Ismail ketika pulang ke rumah dikabarkan tentang hal itu. Kemudian ia mengatakan kepada istrinya, zaka abi, itu teh ayahku gitu ya, waqad amaroni, dan ayahku dia sudah menyuruhku, an ufariqok, untuk menceraikanmu, sehingga dan mengembalikan kamu ke rumah keluargamu. Itu teh tadi teh yang datang teh ayahku ya, amaroni, dia menyuruhku, an ufariqoka, untuk menceraikanmu dan mengembalikan bi ahlik, ke keluargamu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istri tersebut dan menikah dengan seorang perempuan yang salihah. Nah, di sini menunjukkan bahwa jika orang tua salih, ya, ini catatannya orang tua salih dan orang tuanya berilmu ya, memberi nasihat yang baik tentang rumah tangga ya, maka hendaklah nasihat ini diterima. Nah, kemudian bakti anak ya setelah menikah. Nah, ini bakti seorang anak setelah menikah. Ini mertua wajib memahami bahwa ketika seorang wanita sudah menikah, maka hak suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Jadi suami yang harus lebih diprioritaskan tadi ya, yang tadi disampaikan, laukana yambaghi li ahadin ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah antasjuda li zaujiha. Andaikan dibolehkan ya seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh wanita untuk bersujud kepada suaminya. Jadi dari hadis Nabi ini ya, justru ya, suami itu memiliki hak lebih besar ya, bahwa hak suami lebih besar atas seorang istri. Nah, tadi ya Syekh Ibnu Taimiyah juga menyampaikan, pokoknya kalau sudah menikah, kullu ta'ah, seluruh ketaatan itu kanat lil walidain, yang diberikan kepada orang tua sebelumnya ya, intaqalat, semuanya berpindah ila zauj, kepada suaminya. Jadi para orang tua harus memotivasi ya anak perempuannya untuk berbakti kepada suaminya ya, dan hendaklah berusaha tidak berbeda, tidak menyelisih suami ya. Kemudian sehingga nanti akan membingungkan anaknya, misalnya mamahnya pengen begini, orang tuanya pengen begini ya, suaminya ingin begini gitu ya. Pokoknya sebagai mertua harus mengingatkan anaknya bahwa ciri istri yang sholihah itu adalah taat kepada suami, berbakti kepada suami, supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia. Nah, jadi orang tua nggak boleh melakukan intervensi ya terhadap rumah tangga anak perempuannya, dan karena dituntut untuk berbakti kepada suaminya. Jadi tugas orang tua memberikan nasihat, saran, masukan dengan cara yang ma'ruf ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan suami itu adalah pemimpin ya,
Demikian juga anak laki-laki ya. Jadi orang tua yang anak laki-lakinya sudah menikah juga nggak boleh mengintervensi rumah tangganya ya, karena anaknya itu sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin untuk wanita gitu ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan dipinta pertanggungjawabannya. Al-imam ra'in, seorang pemimpin adalah mas'ul an ra'iyati, akan dipinta pertanggungjawabannya ya. Wa rajul ra'in fi ahlihi, seseorang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Wa huwa mas'ul an ra'iyati, akan dipinta pertanggungjawaban. Wal mar'ah ra'iyah, seorang wanita juga adalah pemimpin di rumahnya ya, fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulah an ra'iyatiha, dan akan dipinta pertanggungjawabannya. Maka biarkan ya punya hak penuh untuk memimpin. Misalnya ketika anak kita sudah menikah ya, biarkan hak penuh untuk memimpin rumah tangganya tanpa campur tangan orang tua. Allah sudah menjadikan para suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dia biarkan dia membuat kebijakan sendiri, memimpin ya, menjalankan metodenya, membimbing keluarganya. Jadi tugas orang tua hanya ngasih nasihat, saran, atau masukan-masukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang terakhir adalah titipkan sama Allah. Nah ini para orang tua yang punya anak sudah menikah harus rela ya, bahwa anaknya itu sudah menjadi istri orang, anaknya itu sudah menjadi suami dari orang lain ya. Jadi ketika anak itu jadi titipkan nih sama Allah. Nah kalau anaknya adalah laki-laki, maka itu adalah pemimpin untuk keluarganya, relakan untuk menjadi seorang pemimpin di keluarganya. Kalau anaknya perempuan, maka jadikanlah ia solihah, taat kepada suaminya, dan direlakan untuk mengikuti ya bimbingan dari suaminya. Pokoknya titipkan mereka itu sama Allah ya, karena sebaik-baik penolong itu adalah Allah. Minta kepada Allah hidayah atau taufik ya, supaya mereka bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Pokoknya perbanyak doa ya, setiap kali mengangkat tangan itu berdoa kepada Allah. Nah ini ya, Rasulullah ketika mau safar, beliau itu doanya seperti ini, astaudiallah. Nah jadi ini doanya bagus ya, astaudiallah. Maka ya membaca astaudiallah dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Astaudi'u, aku titipkan ya, lillah, astaudiallah, aku titipkan dia kepada Allah, dinak, agamamu, wa amanatak, dan amanatmu, wa khawatima amalak, dan penutup amalmu. Jadi dititipkan sama Allah artinya menyerahkan kepada Allah urusannya, yakin bahwa Allah yang akan menjaga, Allah yang akan memberikan taufik kepadanya. Nah kemudian menolong menantu dalam kebaikan ya, kemudian berusaha mendamaikan ketika cekcok ya. Ta'dilu baina isnain sodakoh, engkau mendamaikan antara dua orang yang berselisih itu adalah sodakoh. Nah ini masih banyak ya, tetapi ini udah agak siang. Nah kapan nih boleh memerintahkan cerai? Nah ini terakhir ya. Jadi kita tidak diperbolehkan memprovokasi ya, misalnya untuk membenci suaminya atau sebaliknya gitu ya. Mertua itu nggak boleh memprovokasi anaknya untuk membenci ya menantunya. Nah ini termasuk dari at-takhbib. Nah ada salah satu hadis Rasul bersabda, waman afsada imro'ah ala zaujiha falaisa minna. Waman afsada, barang siapa yang merusak ya hubungan imro'ah ala zaujiha, antara istri dengan suami, falaisa minna, maka dia bukan golongan kami, kata Rasulullah. Man khabbaba, siapa yang merusak zaujata imri'in, hati seorang istri terhadap suaminya, au mamlukah ya, atau seorang budak terhadap tuannya, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Jadi pada asalnya seorang istri tidak boleh ya mudah minta cerai kecuali ada alasan kuat. Ayu mamroatin, siapa saja perempuan, sa'alat zaujaha tolakon, minta cerai kepada suaminya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa kondisi yang mendesak, faharamun alaiha raihatul jannah, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Al-mukhalli'at al-mutanazzi'at huwa al-munafiqat, orang yang mengajukan hulu ya, cerai dari pihak istri atau melepaskan diri dari suami tanpa alasan yang kuat, mereka adalah orang munafik. Nah di sini ya, seorang istri boleh ya untuk meminta cerai jika ada alasan yang kuat yang dibenarkan oleh syariat. Nah ini diantaranya ini,
Di antaranya bahwa seorang istri boleh meminta cerai kalau ada alasan kuat yang dibenarkan syariat. Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa kesimpulannya ya, seorang wanita jika membenci suaminya karena buruknya akhlak, misalnya annal imro'ah idza karihat, ketika dia benci zauja suaminya liholkihi ya, karena akhlaknya yang buruk, atau misalnya karena buruknya rupa suami ya, misalnya, atau karena khalqahu audinahu, atau misalnya seorang perempuan benci. Pokoknya kesimpulannya begini ya, ketika seorang perempuan atau seorang wanita benci suami karena akhlaknya yang buruk, dia benci suami karena buruk rupa ya suaminya, atau karena kebobrokan agamanya, misalnya agamanya yang gak benar misalnya, atau karena terlalu tua ya, kibrun, atau terlalu dofun, terlalu lemah ya, atau alasan yang semisalnya, sehingga ia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dengan mentaati sang suami, maka boleh baginya minta khulu kepada suami dengan membayar iwad sebagai penebusnya. Jadi boleh istri meminta khulu ya, meminta cerai kepada suaminya dengan alasan ini tadi ya. Kalau dalam agama itu karena buruknya akhlak, karena buruknya rupa suami, karena agamanya, kebobrokan agamanya, tidak menjalankan syariat dalam agamanya ya, maka, atau terlalu tua atau terlalu lemah, sehingga nanti khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah ya dalam menaati suami, maka boleh minta hulu gitu ya. Sehingga ringkas kata, alasan-alasan yang boleh istri minta cerai itu jika suami buruk akhlaknya, misalnya sering melakukan KDRT atau berselingkuh, atau ya mulutnya kotor ya, sering mengganggu masyarakat dan lain sebagainya. Jika ia buruk rupa, misalnya buruk wajahnya ya, atau ada kelainan pada fisiknya sehingga sang istri tidak bisa sabar menghadapinya, khawatir tidak bisa taat, atau karena buruk agamanya, misalkan melakukan kemusyrikan, kebid'ahan misalnya, atau melakukan ya tidak baik dalam menjalankan agamanya misalnya, maka kemudian terlalu tua atau lemah syahwat atau lemah fisik sehingga dianggap tidak dapat menunaikan kewajiban suami dengan baik, dan sang istri tidak bisa sabar menghadapinya sehingga khawatir tidak taat kepada suaminya. Nah itu kalau untuk aurat di depan mertua ya, ini boleh ya sebagian, kayak kita di rumah pakai daster misalnya, nah itu boleh, tidak apa-apa. Nah ini ada ketentuannya ya, laki-laki boleh memandang pada wajah, leher, tangan, kaki, kepala, betis pada mahramnya, Nah ini tentang yang lain-lainnya mungkin karena waktu ya sudah terlalu siang, hanya itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi mertua yang menjadi teladan ya untuk orang lain, memberikan yang terbaik, nasihat dan lain-lainnya. Demikianlah, saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Amin ya Allah rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah pengajian